Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Kita masih dalam rangka menyambut pertandingan ke-9 nih dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Kita akan menghadapi China tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno, dan selang 5 hari kita akan away ke Jepang, tepatnya ke Osaka untuk menjalani partai terakhir. Pertandingan yang sangat berat, terutama menghadapi China berat karena itu sangat menentukan. Ya, walaupun mungkin secara komparasi lawan merupakan yang paling lemah di grup ya. Dan tentunya TC nanti akan dilangsungkan di Bali, ini sudah confirm tanggal 26 Mei, dan kemungkinan besar juga kalau tidak ada aral melintang, channel Bung Harpa akan datang ke sana untuk melihat langsung persiapan dari para penggawa timnas dalam rangka persiapan menghadapi China. Dan tentunya para pemain juga diharapkan bisa sebanyak mungkin hadir di tanggal tersebut sampai beberapa hari ke depan. Dan tentunya nanti tanggal 4 Juni itu akan diadakan seperti biasa, official training atau pitch testing di GBK. Untuk selanjutnya hari H kita akan bertanding menghadapi China. Nah, karena kita juga berharap akan segera secepat mungkin para pemain berkumpul, maka di edisi kali ini gue akan mengupdate ya jadwal pertandingan terakhir dari tiap pemain. Ya, mungkin gue mencoba untuk merap semua yang kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas, kapan berakhir, dan siapa aja. Oke, jadi ini data primer yang tentunya kita akan melihat para pemain ini macam-macam. Jadi beda nih karakternya teman-teman. Kalau kita kembali ke saat menghadapi Sydney bulan Maret lalu, saat itu para pemain itu memang berdatangan mirip-mirip ya. Jadi H-5, H-4, H-3 kalau nggak salah. Jadi di situ aja mereka berdatangan. Kalau sekarang macam-macam. Ada yang udah selesai, ada yang nanti, dan ada yang mepet banget. Nah, kita akan ulas satu-satu siapa aja pemain yang saat ini sudah selesai menjalani kewajibannya di klubnya masing-masing. Yang pertama adalah yang sudah selesai itu Sean Patinama. Jadi Liga Belgia sudah selesai. Jadi di sana ada Sean Patinama, kemudian juga ada Joe Pelupesi di Challenger Pro League. Kemudian di Pro Liganya itu ada Ragnar Ratmangun. Ya, cuman kalau Ragnar kita semua tahu persoalannya ini bukan soal selesai atau nggak selesai, tapi juga dia dalam kondisi saat ini masih belum tahu gimana seperti apa kondisinya, karena terakhir itu dia sakit bukan cedera karena virus. Ya, kemudian ada Jordi Amat dan juga Sadil Ramdhani dari Liga Malaysia sudah selesai juga. Kemudian juga dari Liga Inggris ada Nathan Choaon, kemudian Ole Romney dan Marcelo Ferdinand yang kemarin tag team di pertandingan terakhir saat menghadapi timnya Nathan Choaon juga Swansea, tapi Nathan kita tahu nggak ada. Nah, kemudian juga ada Liga Thailand sudah selesai. Jadi di sana ada Pratama Arhan, kemudian juga ada Asnawi Mangkualam, serta tadi gue lupa, kita kembali ke Inggris lagi sedikit, ada Elkan Bagot yang sudah menyelesaikan pertandingannya bersama Blackpool dan di pertandingan terakhir dia menang, serta Justin Hubner di Wolves Under 21 ini juga sudah selesai. Jadi ada banyak tuh, ada berapa pemain tuh, hitung aja sendiri, ada 7, 8, 9, 10, ada 11 pemain yang sudah tidak ada lagi jadwal main di klubnya sampai dengan detik ini ya. Nah, kemudian yang terdekat itu ada Ivar Jenner. Ivar Jenner itu 10 Mei itu akan menjadi pertandingan terakhir dia bersama Jong Utrecht, terlepas dia dimainkan atau tidak. Lalu tanggal 14 Mei itu ada Rafael Struijk bersama Brisbane Roar, itu akan menjadi pertandingan reguler dari A-League bersama Brisbane Roar tentunya, walaupun sekali lagi kita semua tahu yang ngikutin channel gue bersama di Raport Abroad, Rafael Struijk itu udah nggak main dalam 7 laga terakhir. Ya, kita lanjut. Kemudian yang terdekat berikutnya adalah 18 Mei ada Mads Hilgers. Ya, tentunya ini semua tim-tim Eredivisie. Ada Eleanor Reinders, Mads Hilgers tadi tentunya dari Twente, kalian semua tahu. Eleanor Reinders di PEC Zwolle. Kemudian ada Calvin Verdonk di NEC Nijmegen, Dean James ada di Go Ahead Eagles. Meskipun Dean James ini kita juga masih khawatir ya, karena kondisinya masih cedera, tapi kelihatannya akan segera pulih ya kemungkinan besar. Karena kemarin saat perayaan keberhasilan mereka meraih KNVB Baker Cup itu Dean James ikut pawai.
Kemudian ada Tom Hai dari Almer City. Nah, Tom Hai ini timnya nggak mungkin mengikuti playoff degradasi. Jadi 18 Mei selesai ya, langsung selesai. Lanjut, ada 14 Mei juga ya, agak sedikit kelewatan, yaitu Emil Laudero. Tapi kalau melihat posisinya di klasemen, kemungkinan Palermo akan ikut playoff promosi. Jadi ini yang gue bilang beberapa kali, kalau timnya lanjut terus di playoff itu sampai final, maka dia bisa main sampai 1 Juni. Jadi kemungkinan besar dia 1 Juni malah selesainya, dan ini penting karena kita akan memainkan atau memerlukan dia di GBK, mengingat Martin Paes yang dipastikan absen. Lanjut yang selesainya itu paling terdekat itu 25 Mei, yaitu Ajay Itses. Kalau ini udah firm ya, karena ya Serie A selesai, dan juga Kevin Dix. Tapi kalau Kevin Dix, kekhawatiran kita bukan soal jadwal selesainya, melainkan kondisi dia yang apa ya, yang masih belum jelas ya, cederanya apakah bisa pulih tepat waktu. Lalu kemudian 31 Mei, walaupun liganya belum selesai, tapi ini akan menjadi pertandingan terakhir di Yokohama Marinos, yaitu Sandy Walsh. Setelah itu ada lagi 11 Mei, jadi 1 hari setelah pertandingan lawan Jepang di Osaka, itu hari berikutnya Sandy Walsh ada jadwal main timnya, terlepas dari dia dimainkan atau tidak. Dan last but not least ada Martin Paes. Jadi 1 Juni ini selain Martin Paes, kemungkinan Emil Laudero juga akan main. Kalau Emil timnya lanjut terus Palermo ya, promosi playoff sampai final gitu. Jadi jadwalnya cukup challenging. Ya cuman gua rasa sih kalau kiper kan nggak sepenting outfielder ya dalam hal chemistry, penyatuan, kekompakan dan lain-lain. Jadi kita berharap yang pasti beberapa pemain yang sudah selesai klub kewajiban mainnya di klub mungkin bisa rehat sejenak, kemudian mereka lebih cepat mungkin ke Bali sambil liburan langsung gabung ke TC. Kalau yang masih berkewajiban dengan klub semoga sukses tapi jangan cedera, dan semoga yang cedera juga cepat sembuh supaya mereka bisa segera bergabung ke tim nasional Indonesia dan memastikan 3 poin menghadapi China, dan mudah-mudahan kita bisa mengunci setidaknya round 4 untuk sementara waktu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Itu aja simple ya jadwal terakhir dari para pemain kita di klubnya masing-masing. Semoga TC-nya berlangsung dengan baik dan ada chemistry yang bisa dibangun sehingga kita bisa mengalahkan China. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sukses selalu dan adios.